Selamat siang, Ibu. Selamat siang Nadia, silakan masuk. Mari duduk Nadia. Oke, terima kasih ya, Ibu. Ya, Nadia, silakan Nadia duduk dengan nyaman. Oke, baik Ibu, saya sudah duduk dengan nyaman. Oke, baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong tadi Nadia dari kelas ya, habis pelajaran apa? Iya, Bu, tadi habis pelajaran biologi, Bu. Oh, biologi. Nah, bagaimana ini keadaan Nadia sekarang? Apakah baik Nadia? Lumayan sih, Bu, tapi beberapa hari ini pikiran Nadia agak penuh gitu, Bu. Oke, terima kasih ya Nadia sudah mau meluangkan waktu untuk sesi ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh Ibu bertanya apakah Nadia datang ke sini karena keinginan Nadia sendiri atau karena ada saran dari orang lain? Ini keinginan saya sendiri, Bu, untuk datang ke sini, Bu. Oke, Ibu sangat menghargai keberanian Nadia ya untuk datang ke sini. Nah, sebelumnya apakah Nadia pernah mengikuti sesi konseling? Belum, Ibu, ini adalah sesi konseling pertama Nadia, Bu. Oke, jika ini sesi konseling pertama Nadia tidak perlu merasa khawatir ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai sesi kita hari ini, bahwa sesi kita ini akan berlangsung sekitar 30-40 menit. Lalu apapun yang Nadia sampaikan di sini itu bersifat rahasia. Jadi apapun yang Nadia sampaikan, Ibu tidak akan membagikan pada yang lainnya. Jika memang diperlukan, Nadia akan meminta izin. Ibu akan meminta izin pada Nadia. Apakah Nadia merasa nyaman dengan hal itu? Oke, Bu, ya saya jadi lebih tenang mendengar hal tersebut, Bu. Oke, syukurlah ya. Nah, pertemuan kita hari ini juga karena dia bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang Nadia rasakan. Di sini Ibu bukan untuk menilai Nadia, melainkan untuk mendampingi dan juga mendengarkan cerita Nadia. Ya, baik Ibu, saya paham, Bu. Oke, kalau Nadia sudah siap, apa kita bisa memulainya? Bisa, Bu, saya akan mulai dan coba untuk cerita kepada Ibu. Oke, silakan Nadia mulai menceritakan mungkin dari hal-hal yang Nadia rasakan atau pikirkan belakangan ini. Sebenarnya saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Rasanya sudah lama sekali saya menahan semuanya sendiri, Bu. Oke, semua perasaan yang Nadia simpan itu berharga ya. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Nadia bisa mulai mungkin dari bagaimanapun yang paling Nadia pikirkan atau rasakan yang paling mudah untuk Nadia ceritakan. Sebetulnya saya itu sering merasa perasaan saya sendiri itu tidak terlalu penting, Bu. Tapi lama-kelamaan bebannya itu terasa berat, Bu. Oke, tidak apa-apa Ibu mendengar Nadia ya. Apa yang Nadia rasakan itu sungguh nyata. Nah, Ibu ingin bertanya, sudah berapa lama Nadia merasa perasaan seperti itu? Nah, mungkin sudah kayak beberapa bulan gitu, Bu. Tapi saya selalu menjaga agar tidak kelihatan ada yang salah di depan orang lain, Bu. Oke, berarti selama ini Nadia merasa cukup tertekan ya, karena harus terus-menerus terlihat baik-baik aja di hadapan orang lain. Ya, Bu. Saya tuh capek karena harus selalu kelihatan baik dan tidak pernah bermasalah di depan semua orang, Bu, sebenarnya. Oke, Ibu mengerti. Nah, harapan seperti apa yang biasanya Nadia tetapkan untuk diri Nadia sendiri? Saya merasa harus selalu jadi anak yang baik, tidak boleh lemah, dan tidak boleh mengecewakan siapapun, Bu. Oke, jadi Nadia merasa dirinya harus selalu tampil sempurna ya, dan tidak boleh mengecewakan orang lain, begitu? Ya, Bu, saya sangat takut kalau sampai ada orang yang kecewa atau kesal kepada saya, Bu. Oke, ketika Nadia berusaha memenuhi harapan-harapan itu, apa yang biasanya Nadia rasakan terhadap diri Nadia sendiri? Saya jadi tidak bisa bilang
tidak kepada siapapun, Bu. Walaupun sebenarnya saya sendiri sudah sangat kelelahan, Bu. Oke, sepertinya selama ini Nadia berjuang keras ya agar terus bisa diterima, disukai oleh orang-orang di sekitar Nadia. Ya, Bu, saya terus berusaha membantu agar orang lain itu tidak pernah merasa kecewa kepada saya, Bu. Oke, nampaknya selain merasa kelelahan, Nadia juga mulai merasa terbebani oleh tuntutan yang tidak pernah berhenti, begitu? Ya, Bu, lama-lama saya benar-benar capek menanggung semuanya sendiri, Bu. Nah, ketika Nadia merasa seperti itu, apakah pernah ada seseorang yang Nadia ajak untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan itu sebelumnya? Tidak pernah, Bu. Saya selalu menyimpan semuanya itu sendiri, Bu. Oke, Ibu bisa membayangkan ya betapa beratnya Nadia menyimpan perasaan itu sendirian. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana hubungan Nadia dengan teman-teman di sekolah? Kalau di luar seperti di sekolah gitu, saya kelihatan baik-baik saja, Bu. Teman-teman menganggap saya anak yang ceria dan suka menolong. Padahal di dalam hati dan diri saya sering merasa tidak tenang, Bu. Berarti ada jarak ya antara apa yang Nadia perlihatkan kepada orang lain dengan apa yang sebenarnya Nadia rasakan. Iya, Bu. Persis seperti yang Ibu katakan. Oke, dari cerita yang Nadia sampaikan, Ibu bisa melihat ya bahwa Nadia ini sering memendam perasaan sendirian, takut mengecewakan orang lain, dan juga Nadia tidak bisa berkata tidak pada orang lain. Lalu lama-kelamaan, hal itu membuat Nadia merasa kelelahan, terlebih secara emosional. Apakah itu bisa Nadia pahami dan benar begitu, Nadia? Iya, Bu. Seperti itu. Itu yang Nadia rasakan selama ini, Bu. Oke, baik Nadia. Sekarang kita coba untuk masuk lebih dalam ya, untuk melihat perasaan yang selama ini Nadia alami. Iya, Bu. Saya siap, Bu. Nah, dari cerita Nadia tadi, sepertinya Nadia kerap merasa cemas ya setiap kali merasa khawatir membuat orang lain kecewa. Ya, Bu. Saya memang hampir selalu cemas kalau melihat orang lain itu tampak kecewa kepada saya, Bu. Oke, sepertinya Nadia menempatkan harapan yang sangat tinggi pada diri sendiri untuk selalu tampil baik dan juga sempurna di mata orang lain, begitu? Benar, Bu. Saya merasa harus selalu jadi anak yang baik supaya bisa diterima, Bu. Oke, Nadia, kalau boleh Ibu tanya lebih jauh mengenai sosok anak yang baik yang Nadia bayangkan itu seperti apa? Mungkin gambaran seperti apa yang selama ini Nadia kejar? Menurut saya, anak yang baik itu harus selalu sabar, tidak boleh membuat orang lain repot, harus siap menolong siapa saja, dan tidak boleh terlihat punya masalah atau lemah, Bu. Oke, jadi dalam pikiran Nadia itu gambaran diri yang ideal itu seseorang yang harus sempurna dalam segala hal, selalu kuat, tidak pernah tampak lelah, tidak boleh punya masalah, dan harus selalu siap untuk membantu. Begitu ya kira-kira? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu yang saya rasakan, Bu. Oke, sekarang kalau Nadia lihat nih kondisi diri Nadia yang sesungguhnya sehari-hari, apakah kenyataan itu cocok dengan gambaran ideal tersebut, Nadia? Tidak, Bu. Ya, saya itu sering capek, kadang ingin menolak permintaan orang, sering merasa cemas, dan sebetulnya saya juga butuh didengarkan dan dipahami, Bu. Tapi semua itu tidak bisa saya tunjukkan, Bu. Oke, sepertinya banyak perasaan dan juga kebutuhan Nadia yang selama ini tersimpan di dalam diri Nadia sendiri ya. Karena Nadia harus terus berusaha untuk memenuhi gambaran ideal itu tadi. Ya, Bu, saya sering menahan semuanya sendiri karena takut dianggap tidak baik, Bu. Kalau
tidak berhasil memenuhi harapan orang lain, biasanya saya kecewa berat dengan diri saya sendiri, Bu. Oke, baik. Jadi ketika Nadia merasa tidak mampu untuk memenuhi harapan itu, Nadia pun jatuh ke dalam rasa kecewa terhadap diri sendiri ya. Ya, Bu, kalau saya tidak bisa memenuhi harapan orang lain, saya langsung kecewa dengan diri saya sendiri, Bu. Meskipun Nadia sudah banyak membantu orang lain, Nadia masih terus merasa bahwa diri Nadia itu belum cukup baik. Ya, Bu, walaupun orang lain sudah bilang saya baik, saya tetap merasa diri saya itu ya kayak masih kurang aja, Bu. Oke, ketika perasaan itu muncul, Nadia pun mulai menyalahkan diri sendiri dan merasa takut akan ditolak atau dijauhi oleh orang lain, gitu ya. Iya, Bu, saya jadi sering menyalahkan diri sendiri dan terus-terusan takut kalau dijauhi, Bu. Oke. Nah, ketika Nadia mulai memikirkan apa kata orang tentang dirinya, apa yang Nadia rasakan tentang harga diri Nadia sendiri? Rasanya seperti nilai diri saya itu bergantung sepenuhnya pada bagaimana orang lain itu memandang saya, Bu. Oke, boleh Ibu tanya sebelumnya Nadia, saat Nadia berjuang menjadi sosok yang sempurna, namun di dalam hati sangat kelelahan, apa yang sesungguhnya paling Nadia inginkan saat ini? Yang saya inginkan sebetulnya cuma sederhana sih, Bu. Saya ingin ada yang mau menerima saya apa adanya tanpa saya itu harus selalu terlihat kuat, Bu. Oke, Nadia ingin diterima, bukan karena selalu kuat atau sempurna, tetapi karena Nadia ingin diterima apa adanya. Itu adalah kebutuhan yang manusiawi ya Nadia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, sejak kapan Nadia mulai merasakan bahwa nilai dan diri itu tergantung dari penilaian orang lain? Sepertinya sudah sejak dari saya kecil, Bu. Orang tua saya tuh selalu memuji ketika saya nurut dan tidak merepotkan. Jadi saya pikir itu yang harus saya lakukan agar ya mereka itu bangga kepada saya, Bu. Oke, jadi sejak kecil Nadia sudah belajar bahwa cara mendapatkan kasih sayang dan penerimaan adalah dengan menjadi anak yang patuh dan tidak menyusahkan. Mungkin pola itu terus terbawa hingga hari ini ya. Ya, Bu. Oke, Ibu sangat memahami mengapa Nadia bisa merasakan itu semua. Pengalaman masa kecil memang sangat membentuk cara kita melihat diri kita sendiri. Ibu juga melihat bahwa Nadia telah berjuang sangat keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Semua orang, namun perjuangan itu pula yang membuat Nadia ini merasa kelelahan dan merasa tertekan. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah tuntutan itu masih terasa nyaman hingga saat ini Nadia lakukan? Jujur tidak ya, Bu. Saya tuh sudah sangat lelah, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Oke, Nadia, Ibu mendengar hal itu ya, mengakui bahwa diri kita sudah lelah, itu sebuah keberanian tersendiri. Ibu bangga dengan Nadia. Dan Nadia sudah melakukannya hari ini. Ya, terima kasih, Bu. Saya sendiri tidak menyangka bisa mengatakannya dan bercerita pada Ibu. Nah, Nadia menyebutkan tadi bahwa tidak tahu harus berbuat apa. Kalau Nadia membayangkan sebuah keadaan di mana Nadia merasa lebih damai dengan diri sendiri, kondisi seperti apa yang Nadia bayangkan atau harapkan? Saya ingin bisa lebih jujur dengan perasaan saya, Bu, dan tidak lagi terus-terusan dihantui rasa tidak mengecewakan orang lain, Bu. Oke, jadi Nadia menginginkan ada kebebasan ya untuk jujur pada diri sendiri dan terlepas dari rasa takut yang terus mengikuti itu. Itu adalah tujuan yang sangat bermakna ya Nadia. Ya, Bu, saya benar-benar ingin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas kejujurannya Nadia. Dari cerita Nadia, Ibu melihat bahwa tuntutan untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan tidak mengecewakan orang lain masih sangat menguasai di hidup Nadia sampai saat ini ya.
Ya Bu, saya memang masih sering kepikiran tentang apa yang orang lain harapkan dalam diri saya Bu. Oke, ketika Nadia berusaha nih untuk memenuhi harapan orang lain, apa yang umumnya terlintas di dalam pikiran Nadia tentang diri Nadia sendiri? Saya takut dianggap tidak baik kalau tidak bisa memenuhi harapan mereka Bu. Oke, ketika pikiran itu muncul, apa yang biasanya Nadia rasakan? Saya takut dianggap tidak baik kalau tidak bisa memenuhi harapan mereka Bu. Oke, sepertinya Nadia selama ini merasa sangat takut dan tidak bisa memenuhi harapan orang lain dan dianggap tidak baik ya. Ya Bu, saya memang sangat takut mengecewakan orang lain. Oke, ketika Nadia mengatakan bahwa penilaian orang lain itu terasa begitu penting, apa artinya penerimaan diri orang lain bagi Nadia? Rasanya kalau orang lain senang kepada saya tuh merasa lebih tenang dan lebih yakin, Bu. Oke, jadi ketika orang lain merasa senang kepada Nadia, Nadia merasa lebih percaya diri dan merasa diri Nadia ini cukup berharga ya. Rasanya iya, Bu, tapi sebenarnya juga saya capek karena harus terus-terusan ya memikirkan hal itu terus-menerus, Bu. Oke, ketika Nadia terus membantu sampai merasa kelelahan seperti itu, apa yang Nadia rasakan terhadap diri sendiri? Saya merasa sangat lelah, Bu, tapi di sisi lain saya juga takut kalau mulai berubah orang-orang itu akan menjauh dari saya, Bu. Oke, sepertinya Nadia ini berada di antara dua hal ya, yang di satu sisi Nadia sangat kelelahan, tapi di sisi lain Nadia merasa harus terus memenuhi harapan orang lain dan agar Nadia itu tidak merasa ditolak, begitu? Ya Bu, kadang saya merasa seperti terjepit oleh tekanan yang saya ciptakan sendiri. Saat Nadia mulai merasa terjepit seperti itu, apa yang biasanya Nadia pikirkan tentang diri sendiri? Biasanya saya merasa belum cukup, Bu. Jadi saat itu muncul, Nadia merasa diri belum cukup baik dan takut dianggap mengecewakan ya. Ya Bu, mungkin selama ini saya kayak terlalu keras karena terus menghakimi diri saya sendiri, Bu. Oke, nampaknya Nadia mulai menyadari bahwa tekanan yang Nadia tanggung selama ini tuh memang cukup berat bagi diri Nadia sendiri ya. Ya Bu, saya juga mulai berpikir mungkin saya perlu lebih jujur mengakui perasaan diri saya sendiri, Bu. Oke, Nadia mulai merasa perlu memberi ruang bagi dirinya sendiri agar tidak terus-menerus merasa terbebani. Ya Bu, mungkin saya juga perlu mulai belajar berkata tidak secara perlahan kepada orang-orang yang mungkin membuat saya tidak nyaman, Bu. Nah, ketika Nadia menyebut ingin lebih jujur pada perasaan sendiri, kira-kira hal pertama apa yang ingin Nadia coba lakukan? Terlebih setelah sesi ini berakhir. Nadia ingin mulai berani memberitahu teman bahwa saya sedang punya banyak tugas ketika memang tidak sanggup membantu, Bu. Oke, lalu bagaimana perasaan Nadia ketika membayangkan melakukan hal tersebut? Saya masih merasa agak takut, Bu, tapi rasanya itu lebih jujur terhadap diri saya sendiri. Oke, jadi Nadia ingin mulai memberikan ruang ya untuk kebutuhan diri sendiri tanpa terus mengorbankan kepedulian kepada orang lain. Ya, Bu, saya ingin mencoba melakukannya, Bu. Oke, bagus Nadia. Ibu ingin mengajak Nadia untuk mengeksplorasi satu hal lagi nih. Nah, selama ini Nadia sudah menyebutkan banyak hal kan, banyak kata harus. Nah, seperti harus kuat, harus membantu orang, harus tidak mengecewakan. Nah, kalau Nadia melepaskan semua kata harus itu sejenak nih,
Apa yang sebetulnya paling Nadia inginkan untuk diri Nadia sendiri? Ya itu tadi Bu, saya ingin bisa beristirahat tanpa rasa bersalah Bu. Terus saya juga ingin bisa menolak tanpa takut dan saya ingin ada orang yang melihat saya dengan apa adanya Bu. Oke, itu adalah keinginan yang sangat jujur dan manusiawi sekali ya Nadia. Ibu sangat menghargai kejujuran Nadia. Dari yang Nadia ungkapkan itu, Ibu melihat 3 kebutuhan yang sesungguhnya kebutuhan untuk beristirahat, untuk punya pilihan, untuk diterima. Nah, apakah Nadia juga merasakan seperti itu? Ya Bu, itu yang saya rasakan tapi tidak pernah berani saya ungkapkan Bu selama ini. Oke, dan sekarang Nadia sudah berani ya untuk mengungkapkannya. Itu hal yang sangat berarti. Nadia, apakah selama ini Nadia pernah memberikan pengukuran kepada diri sendiri atau semua usaha yang sudah Nadia lakukan? Tidak pernah Bu, saya justru lebih sering menyalahkan diri sendiri kalau ada yang tidak berjalan sempurna Bu. Oke, Ibu ingin mengajak Nadia untuk mencoba sesuatu ya. Sekarang coba bayangkan ada seorang sahabat yang datang kepada Nadia dengan kondisi yang sama persis seperti yang Nadia alami. Nah, apa yang akan Nadia katakan kepada sahabat itu? Saya mungkin akan bilang bahwa dia sudah sangat berusaha keras dan tidak perlu terlalu menyiksa dirinya sendiri Bu. Oke, Nadia bisa begitu tulus dan penuh pengertian ya ketika berbicara kepada orang lain. Nah, apakah Nadia juga bisa memberikan kata-kata yang sama kepada diri Nadia sendiri? Rasanya tuh susah Bu, tapi saya mau mencobanya Bu. Oke, keinginan untuk mencoba sendiri itu merupakan langkah yang bagus dan luar biasa ya. Itu artinya Nadia sudah mulai membuka ruang untuk diri Nadia sendiri. Ya Bu, saya sadar selama ini tuh saya jarang sekali berpihak pada diri saya sendiri Bu. Oke, kesadaran itu sangat penting ya. Nadia, boleh Ibu tanya lebih lanjut? Apakah ada situasi tertentu di sekolah atau di rumah yang paling sering membuat Nadia ini merasa tertekan? Di sekolah paling sering ketika teman minta dibantu mengerjakan tugas mereka Bu, saya tidak bisa menolak padahal saya sendiri juga ya banyak tugasnya kan Bu, kan sama kayak mereka Bu. Oke, jadi dalam situasi itu Nadia memilih membantu teman ya, meskipun diri Nadia sendiri tuh merasa kelelahan karena takut mengecewakan mereka, begitu? Iya Bu, karena saya takut mereka jadi tidak suka dengan saya kalau saya menolak Bu. Oke, kalau begitu mari coba kita lihat bersama ya. Di satu sisi Nadia memilih untuk membantu agar hubungan tetap terjaga ya, namun di sisi lain Nadia menjadi kelelahan. Nah, menurut Nadia, dalam jangka panjang apakah pola seperti itu baik untuk Nadia jalani? Tidak baik Bu, tapi ya saya tidak tahu Bu bagaimana cara mengubah hal tersebut Bu. Oke, Nadia sudah menyadari ya bahwa pola itu perlu untuk kita ubah. Dan itu sendiri adalah titik awal yang sangat berarti sekarang nih buat Nadia. Nah, kalau Nadia ingin mulai memberi ruang bagi diri sendiri, langkah kecil apa yang paling mungkin untuk Nadia lakukan saat ini? Mungkin saya bisa mulai jujur Bu ketika sedang kelelahan, tidak langsung berkata iya saja pada semua permintaan teman Bu. Wah, bagus itu Nadia, itu langkah yang bagus nih. Lalu menurut Nadia sendiri, apakah itu sesuatu yang realistis untuk dicoba saat ini? Iya Bu, saya rasa saya bisa memulai dari situ sih Bu. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah yang baik sekali ya Nadia untuk Nadia lakukan saat ini. Dan Nadia juga perlu ingat bahwa Nadia itu tidak
perlu untuk mengubah segalanya sekaligus. Satu langkah kecil pelan-pelan saja itu jauh lebih berani daripada perubahan yang besar tapi sekaligus. Ya Bu, saya akan berusaha untuk mencoba itu Bu. Oke, Nadia, dari seluruh cerita tadi yang sudah Nadia sampaikan, Ibu bisa melihat ya bahwa Nadia itu pribadi yang hangat, lalu memiliki kepedulian, tulus kepada orang lain dan juga sekitar Nadia. Ya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya ya Bu. Oke, Nadia, sama-sama. Nah, menurut Nadia sendiri nih, apa yang mendorong Nadia untuk selalu berusaha membantu orang lain seperti itu? Saya memang ingin menjadi orang yang baik sih Bu. Wah, keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, memperlihatkan betapa besarnya kepedulian yang Nadia di dalam diri Nadia sendiri ya. Dan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya Nadia sangat bagus. Ya Bu, saya ingin orang lain itu tetap merasa nyaman dengan adanya kehadiran saya di situ Bu. Nah, dan seluruh usaha yang Nadia tunjukkan selama ini mencerminkan bahwa Nadia ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab ya. Ibu melihat Nadia itu bangga. Ya Bu, saya baru menyadari bahwa selama ini saya hampir tidak pernah benar-benar memikirkan kebutuhan diri saya sendiri Bu. Oke. Jujur nih, Ibu mendengar cerita Nadia itu membuat Ibu melihat Nadia sebagai seseorang yang luar biasa gitu, kuat karena mampu bertahan sejauh ini. Ya Bu, saya memang selalu berusaha bertahan dan tidak menyerah Bu. Oke, tampaknya selama ini Nadia lebih sering fokus pada kekurangan diri sendiri ya, sehingga kebaikan, usaha yang sudah Nadia lakukan itu kurang terlihat di dalam diri Nadia sendiri. Ya Bu, saya sering lupa untuk mengakui usaha yang sudah saya lakukan sendiri Bu. Nah, oleh karena itu nih, Ibu ingin menyampaikan sesuatu sama Nadia. Kepedulian Nadia itu terhadap orang lain, itu kemampuan menjaga hubungan, semangat Nadia untuk terus berkembang adalah nilai-nilai yang sangat berharga. Nah, nilai-nilai itu bukan sekedar tuntutan dari luar, melainkan memang bagian asli dari diri Nadia yang sesungguhnya. Ya Bu, saya tidak pernah memandangnya dari sudut seperti itu Bu. Wajar kalau belum, karena tampaknya setelah ini Nadia terbiasa untuk mengukur diri sendiri dari kacamata orang lain. Padahal kekuatan itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri Nadia sendiri. Iya Bu, mungkin saya perlu lebih sering mengingatkan diri saya tentang hal itu ya Bu. Nah, ketika Nadia mulai menyadari ini, terus mulai menghargai usaha yang selama ini sudah dilakukan, sekarang nih bagaimana perasaan Nadia terhadap diri Nadia sendiri? Kalau saat ini saya kayak merasa lebih sedikit lega sih Bu. Wah, bagus Nadia, itu pemikiran yang sangat baik. Cara memandang diri sendiri dengan lebih lembut, terasa lebih menangkap gitu bagi diri Nadia sendiri ya. Iya Bu, saya merasa pikiran saya itu menjadi sedikit lebih ringan Bu sekarang. Nah, bagus Nadia. Sepertinya Nadia mulai menyadari ya bahwa nilai Nadia tidak harus bergantung dari penilaian orang lain. Ibu ingin Nadia benar-benar mendengar ini. Nadia tetap berharga meskipun tidak sempurna, meskipun kelelahan, dan meskipun Nadia berkata tidak ketika ingin membantu teman. Iya Bu, terima kasih karena Ibu sudah mendengar saya dan saya juga merasa lebih lega Bu sekarang. Oke, ketika Nadia mulai memahami semua itu dan mulai mengenali diri sendiri lebih dalam, bagaimana perasaan Nadia terhadap diri sendiri sekarang? Saya merasa lebih tenang Bu, seperti ada beban yang terangkat. Oke, itu sangat berarti Nadia cara pandang yang lebih lembut terhadap diri sendiri,
akan membantu Nadia untuk melewati hari-hari ke depannya dengan lebih ringan. Ya Bu, saya merasa pikiran saya memang lebih ringan sekarang. Oke Nadia, sebelum kita masuk ke bagian penutup ya, Ibu ingin bertanya nih, selain sudah kita bicarakan ini, apakah masih ada hal yang ingin Nadia ungkapkan atau masih ada yang mengganjal Nadia? Saya rasa sudah cukup Bu untuk saat ini, tapi saya merasa lega akhirnya bisa bercerita di sini dengan Ibu. Oke, Ibu juga sangat senang mendengarnya ya. Keberanian Nadia untuk membuka diri adalah langkah yang sangat berarti dan perjalanan Nadia menuju pemahaman yang lebih baik tentang diri Nadia sendiri. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan ya Bu. Oke, baik Nadia. Justru Ibu yang berterima kasih sama Nadia sudah mempercayakan Ibu untuk berbagi cerita dengan Ibu. Bu, satu hal yang masih saya pikirkan, bagaimana kalau suatu saat saya mencoba menolak permintaan teman, tapi mereka benar-benar marah Bu pada saya. Oke, itu pertanyaan yang sangat penting dan wajar ya Nadia. Boleh Ibu bertanya nih balik. Kalau ada teman yang betul-betul peduli pada Nadia dan mendengarkan Nadia dengan berkata maaf, aku sedang lelah contohnya. Nah, apakah menurut Nadia mereka akan langsung membenci Nadia? Mungkin tidak sih Bu, kalau mereka memang teman yang baik Bu. Nah, tepat sekali Nadia. Dan jika seseorang yang langsung menjauh hanya karena Nadia jujur tentang Nadia kelelahan, itu mungkin justru memberi tahu Nadia sesuatu tentang hubungan tersebut. Nadia berhak untuk berada di sekitar orang-orang yang menghargai diri Nadia. Ya Bu, jujur saya tidak pernah memikirkannya seperti itu Bu, rasanya melegakan sekali Bu. Oke, Ibu senang Nadia bisa merasakan itu. Dan ingat ya, belajar berkata tidak bukan berarti Nadia menjadi orang yang tidak peduli. Justru itu artinya Nadia mulai memberikan perhatian pada diri Nadia sendiri. Ya Bu, saya akan berusaha mengingat apa yang sudah Ibu sampaikan. Baik Nadia, sebelum kita menutup sesi hari ini, Ibu ingin merangkum bersama ya apa yang sudah kita bicarakan. Tadi Nadia datang dan bercerita pada Ibu bahwa selama ini Nadia merasa kelelahan karena terus berusaha memenuhi harapan orang lain dan takut mengecewakan mereka. Nah, hari ini Nadia juga mulai menyadari adanya kesenjangan antara sosok Nadia yang pikir harus jadi dengan siapa Nadia sebenarnya. Nadia mulai memahami pentingnya lebih jujur pada perasaan sendiri. Lalu tadi Nadia juga ingin memberikan ruang bagi diri Nadia dan perlahan-lahan belajar untuk berkata tidak ketika memang diperlukan. Nah, bagaimana perasaan Nadia setelah membicarakan semua hal hari ini? Setelah menceritakan kepada Ibu di ruangan ini, saya merasa lebih tenang Bu, dan tidak terlalu menyalahkan diri saya sendiri seperti sebelumnya sih Bu. Oke, Ibu senang mendengarnya ya. Nadia, terima kasih karena sudah berani terbuka dan berbagi pengalaman Nadia hari ini dengan Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang sudah Ibu berikan kepada Nadia. Oke, bagaimana perasaan Nadia sekarang setelah kita berbicara tentang hal-hal tadi? Saya merasa lebih tenang sih Bu, dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri lagi. Oke, Ibu memahami dan senang ya, senang sekali mendengarnya. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini itu dapat membantu Nadia ya, untuk lebih mengenal diri sendiri dan menjalani hari-hari ke depan dengan lebih nyaman. Ya Bu, saya merasa sangat terbantu karena akhirnya bisa menceritakan semuanya dengan Ibu di sini. Oke, Nadia, satu hal yang ingin Nadia bawa pulang hari ini nih, bahwa proses mengenal dan menerima diri sendiri itu tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan dan Nadia sudah memulainya hari ini dengan sangat berani. Ya Bu, saya merasa hari ini tuh udah banyak sekali yang saya pelajari tentang diri saya sendiri Bu. Oke,
Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa, Nadia. Nadia datang hari ini membawa keberanian, dan Nadia akan pulang membawa pemahaman baru. Ibu bangga dengan Nadia. Ya, terima kasih ya Ibu. Kata-kata Ibu itu sangat berarti untuk diri Nadia, Bu. Oke, kalau di kemudian hari Nadia masih membutuhkan tempat untuk bercerita atau ingin melanjutkan proses konseling ini, Nadia dipersilakan datang kembali kapan saja ya menemui Ibu. Iya Bu, baik. Terima kasih banyak ya Bu atas semuanya hari ini. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kita ya Nadia. Tapi tidak ada Bu, sepertinya saya sudah merasa cukup lega Bu. Oke, baik Nadia, kalau begitu hati-hati ya. Ingat, Nadia tidak berjalan sendiri dalam perjalanan ini. Ibu akan selalu mendukung dan menemani Nadia. Ya Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Terima Ya. kasih Ibu. Nadia, hati-hati di jalan Nadia. Iya Ibu. Foto nih.